Pemirsa, 119 siswa di Banyuwangi, Jawa Timur putus sekolah akibat kehilangan gairah belajar selama pandemi. Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga menjadi penghambat sekolah siswa. Kasus siswa berhenti sekolah didominasi pelajar jenjang sekolah menengah pertama atau SMP sederajat yang terdata sebanyak 119 siswa. Dan siswa putus sekolah pada jenjang sekolah dasar mencapai 19 siswa. Beberapa faktor penyebab adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring dan hanya dilakukan di rumah menjadi salah satu pemicu anak semakin kehilangan gairah belajar. Ini salah satu dampak dari pandemi, anak ini juga kurang pengawasan orang tua. Kami dari pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah berkunjung ke rumahnya dari guru BK maupun wali kelasnya, dan anak ini tetap tidak mau sekolah. Kami akhirnya menyarankan anak ini untuk mengikuti pendidikan paket. Peran orang tua sebagai orang yang dekat dengan anak dinilai sangat penting, terutama dalam memotivasi belajar anak. Karena motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar, sehingga akan menurunkan prestasi belajar anak. Lalu, bagaimana cara orang tua untuk menyikapi hal ini? Yang paling utama adalah orang tua jangan panik dan stres dalam menghadapi perubahan ini. Saat krisis seperti sekarang ini merupakan masa adaptasi yang penuh kebingungan dan ketidakpastian. Banyak orang tua atau anak yang masih belum familiar terhadap teknologi. Keadaan ini pasti tidak mudah, dan ini normal. Yang kedua, dari pihak orang tua harus sadar terlebih dahulu bahwa untuk sekarang ini kegiatan belajar mengajar bukan diliburkan, melainkan diganti metodenya dari yang awalnya tatap muka menjadi via daring. Setelah itu, barulah orang tua secara berkala menyadarkan kepada anak bahwa mereka masih berkewajiban untuk tetap belajar di rumah. Yang ketiga, usahakan fasilitas belajar online tersedia, mulai dari gadget sampai sambungan internet. Keadaan ekonomi setiap orang tua memang berbeda-beda, namun mendapatkan pendidikan yang baik merupakan hak setiap anak. Sebagai orang tua, pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Namun, apabila kondisi orang tua tetap tidak dapat menyediakan fasilitas belajar online, dapat dilakukan alternatif lain, seperti meminjam gadget pada orang terdekat, atau hal ini dapat dikomunikasikan dengan pihak sekolah, agar dapat diberi kemudahan lain. Yang keempat, mengontrol jadwal kegiatan belajar mengajar online dari sekolahnya. Selalu ingatkan anak setiap pembelajaran akan dimulai. Yang kelima, menyediakan waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan belajar anak. Yang keenam, saat pembelajaran online tak selesai setiap harinya, selingi dengan kegiatan lain agar anak tidak bosan. Yang ketujuh, berikan penghargaan saat anak telah menyelesaikan tugasnya. Penghargaan kecil bisa mengilhami mereka untuk membuatnya terus menekuni aktivitasnya di saat pandemi ini. Tapi, gunakanlah penghargaan secara hati-hati. Pertama-tama, berikan hadiah yang sebanding dengan usaha anak. Setelah itu, di saat anak sudah bisa terus berusaha, ganti penghargaan dengan kata-kata pujian.